Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, teman-teman semua dimanapun berada. Di sini gue bakal ngejelasin tentang bagaimana teknik mengatasi outlier pada data. Sebelum kita lanjut ke tekniknya, kita harus lebih dulu familiar mengenai apa itu sebenarnya outlier. Ya, outlier atau Indonya pencilan adalah data yang dia tuh beda jauh gitu dari data yang ada pada umumnya, pada koleksi data yang kamu kerjakan. Nah, itu tuh penyebabnya adalah bisa jadi gara-gara mungkin kesalahan alat, kesalahan pengukuran, atau ada kejadian-kejadian menarik lainnya. Untuk contohnya bisa dilihat di PowerPoint. Nah, terus kalau ada outlier, emangnya kenapa gitu? Emang masalah buat gue? Nah, kenapa sih outlier itu bisa jadi masalah buat kita? Ya, yang pertama adalah yang paling jelasnya adalah mengganggu analisis. Ya, misalkan kita punya rata-rata udah segini tapi bisa berubah gitu gara-gara nilai yang sangat ekstrim. Atau misalkan lu pengen bikin model machine learning. Nah, itu bisa bikin prediksi yang akan lu buat tuh jadi nggak akurat gitu. Oleh karena itu, kita mesti menghapus outlier. Tapi, nggak semua outlier perlu dihapus. Nah, sebelum itu kita akan masuk ke teknik penghapusan outlier, teknik menangani lah. Apa ya tekniknya? Ada Z-score, ada IQR, ada capping. Oke, Z-score adalah sebutan atau istilah pada statistik ya untuk menentukan suatu jarak pada distribusi normal. Jadi syaratnya adalah data harus berdistribusi normal. Contohnya gimana? Bisa lu lihat di kanan bawah. Itu kan kayak bell curve ya, mirip ya. Nah, itu data yang pas buat lu pakai untuk untuk apa namanya? Untuk penghapusan pakai Z-score gitu. Atau kalau misalkan lu lihat pakai box plot ya kayak gini. Tapi jujur gue prefer kayak gini sih yang bawah. Lebih akurat. Oke, lanjut. Di situ kita bakal menentukan titik tertentu yang ingin dihapus outliernya. Contoh misalkan Z lebih besar daripada 3. Berarti kan ini 1% data yang dihapus ya. Seingat gua Z sama dengan 3 dan min 3 itu mencakup 99% data. Oke lanjut. Teknik selanjutnya yaitu interquartile range. Jadi interquartile range adalah semacam sesuatu yang digunakan untuk membatasi pada box plot. Kalau lo lihat ini box plot di atas-atas, nah ini. Ini sama yang bawah itu adalah batas dari 1,5 dari interquartile range. Jadi sebenarnya untuk data yang di luar garis ini yang akan kita hapus. Nah, cocoknya untuk apa? Cocoknya untuk data yang skew atau data yang dia tuh miring lah. Kayak gini. Kayak gini contohnya di bawah. Nah, oke gitu. Terus, kenapa sih mesti ada dua teknik yang bisa kita pakai? Sebenarnya kalau menurut gua, interquartile range itu dia rata-ratanya bukan di tengah gitu. Sedangkan kalau pakai teknik sebelumnya, kita pasti menemukan rata-rata di tengah. Jadi bisa kita hapus kanan kirinya gitu. Nah, untuk teknik ini kita menemukan tengahnya itu dari mana? Dari median. Mediannya itu yang memang rada ke kiri gitu. Jadi kita bisa hapus sebelah kanan sama sebelah kirinya. Setelah itu kita bisa menggunakan capping, yaitu teknik untuk istilahnya menahan outlier bukan menghapus. Nih, contohnya lu punya distribusi normal. Cuma instead of yang kecil-kecilnya dihapus, yang kanan dan kiri dihapus,
lu bikin ke batas maksimum dan minimumnya. Makanya terlihat di sini kalau diperhatikan lebih detail itu yang pojok paling kiri sama pojok paling kanan itu seperti meningkat banget. Yaitu adalah beberapa outlier yang di-set ke batas maksimum dan minimum tertentu sehingga menumpuk gitu. Contoh di sini kita pakai persentil 99. Nah, use case-nya kayak gimana? Kalau misalkan lo nggak pengen datanya hilang nih. Jadi outlier itu kita bikin ke nilai maksimum dan minimumnya gitu. Kita set ke batas tertentu. Oke, kesimpulannya Z-score untuk data normal, IQR untuk data skew, capping untuk kalau misalkan kita mau pertahanin outlier. Dah. Eh, kita lanjut ngoding. Nah, sekarang gue mau kasih disclaimer dulu kalau gue tuh sebenarnya nggak jago, gue tuh masih pemula, masih banyak salahnya. Jadi kalau lu pada nemu sesuatu yang salah, bisa langsung komen aja atau langsung PC Farhan aja. Oke, sekarang gue akan lanjut dari codingan yang terakhir dikerjain di Labcom, yaitu menentukan dan mengeliminasi outlier pada kolom age. Nah, nih, kita akan mengerjakan ini. Untuk IQR, Z-score, dan capping sudah gua bahas sebelumnya. Oke, lanjut. Sekarang kita cek info data dulu. Pakai devpath info ini. Nah, setelah itu gua akan bahas dulu sedikit masing-masing kolom numerikal. Passenger ID sebenarnya adalah nomor unik atau nomor ID pada setiap penumpang. Nah, setelah itu, survive adalah orang yang bertahan hidup, berapa jumlahnya. Setelah itu ada P-class. P-class ini semacam kelas penumpang. Nanti ada kelas berapa, kelas berapa, kelas berapa. Setelah itu ada umur, age, umur penumpang yang sudah ditangani. Lalu ada SIP SP, ini adalah sibling or spouses, yaitu saudara atau pasangan. Ada lagi parch. Parch ini adalah parent or children. Jadi ada berapa jumlah orang tua atau anak. Yang terakhir adalah fare. Fare ini adalah biaya untuk tripnya gitu. Oke, lanjut sekarang kita cek kolom survive and P class. Kenapa survive and P class? Nanti gue kasih tahu alasannya. Di sini lo bisa langsung ngoding aja, karena gue udah ada kodenya. Nah, ini udah kode paling basic ini untuk survive, yaitu orang yang bertahan hidup. Nah, lalu kita enter di sini. Nah, berikut adalah orang yang bertahan hidup. Nah, ini interpretasi datanya adalah nol ini menyatakan, ini menurut asumsi gua, nol ini menyatakan orang yang meninggal, terus satu ini menyatakan orang yang hidup. Ini nggak dikasih tahu sama sekali, jadi ini cuma pure tebakan gua, asumsi gua. Oke, bagaimana cara membaguskan si diagram histogram ini gitu loh. Kita tambahkan namanya beans. Beans itu semacam apa ya? Semacam pembatas lah istilahnya. Kita tambahkan beans di sini, lalu di bawah tambahkan plt xtix. Tujuannya adalah agar diagram bisa mudah dilihat oleh orang. Nah, seperti ini. Setelah itu, gua akan nambahin juga P-class, yaitu passenger class. Nah, begini. Menurut gua, ini tuh adalah data yang gimana ya? Tidak ada konsep outlier gitu. Karena gimana coba outliernya? Kan outlier secara definisi adalah nilai yang aneh dari nilai-nilai yang ada gitu loh. Ini gimana kita tahu nilai aneh?
Kalau umur kan seperti sebelumnya misalkan ada yang umur 1000 kan nggak mungkin gitu loh. Secara apa ya? Secara nalar udah nggak mungkin gitu. Kalau ini tuh menurut gua nggak ada konsep pencilan jadi bisa di skip aja. Begitu pula untuk Passenger ID. Passenger ID ini sama juga kayak nggak ada konsep pencilan gitu. Jadi ya bisa gua skip. Nah, sekarang itu gue pengen lihat cek kolom SIP SP, parts, dan fair. Untuk SIP SP, parts, dan fair ini kita pakai box plot. Nah, box plot itu adalah diagram yang ditunjukkan pada praktikum. Nah, misalkan kita mau SIP SP, ya udah, tek, nanti hasilnya adalah kayak gini. Tuh, ini nih outlier ini nih. Nih, yang ini nih. Nah, ini baru pembatasnya di sini. Oke, akan kita tambah juga untuk parts dan teman-temannya. Nah, ini dan ini. Seperti yang gue sebutkan tadi, secara konsep kalau misalkan ada yang kayak gini nih, kita pakai metode IQR, yaitu interquartile range. Jadi ntar yang titik-titik ini bakal kita eliminasi. Ini juga nih, ya. Karena dia tuh memiliki karakteristik skew. Sebenarnya ada banyak cara untuk menentukan apakah dia skew atau bukan. Dan cara paling enak ya menurut gua pribadi adalah pakai histogram dan trendline seperti yang disebutkan di PPT. Cuma karena kita mau simpel aja, gue mau simpel aja, jadi pakai box plot juga udah cukup. Nah, setelah itu kita pakai IQR, copy aja kodenya dari atas, udah dikasih lah. Nih, copy aja. Misalkan ini. Nah, di sini diedit-edit dikit sebenarnya. Si DF-nya ntar diganti jadi DF4. Diganti semua sama DF4 ini. Nah, terus sama Q1-nya itu kita ganti juga. Kita ganti misalkan Q1A. Kenapa? Karena ini kan Q1 itu menyimpan kuantil pada kolom age. Kita mau kolom SIP SP. Kita harus create variabel yang berbeda untuk menentukan untuk menyimpan kuantir ini gitu. Jadi makanya misalkan ya, gue ganti nih yang baris pertama. Jadi kayak gini. Tuh. Jadi Q1A DF4. Aman ya? Ntar ganti aja semua nih. Ini mah masalah copy paste aja. Nih, tuh. IQR ganti, lower bound ganti, print ganti. Tambahin aja huruf A atau apa gitu. Biar simple. Tuh, tambahin A semua di sini. Nah, habis itu drop di outliers. Ya, berarti di sini gue pengen create eh, DF5 lah sebagai variabel baru untuk menyimpan eh, sesuatu yang udah di drop ini gitu. Jadi langsung aja ditaruh datanya. Lah kayak gini. Dipas-pasin aja kayak gini lah. Habis itu langsung enter aja. Nah, kita udah menemukan lower bound dan upper boundnya. Ya udah, kita bakal melakukan hal yang sama untuk parts dan fair. Karena ini A, karena kita ganti A di sini, ganti aja B gitu. Jadi semua kodenya diganti B. Bisa lo copy dari sini terus ganti B semua. Makanya bisa diubah seperti ini caranya.
kayak gini. Nah, habis itu ada lagi nih untuk var di P aja. Sekarang ini yang C semua tuh. Oke. Sekarang kita akan cek DF5 infonya. Nah, sekarang terdapat banyak sekali data yang sudah dihapus dan proses membersihkan data telah selesai.